Pertarungan besar di pentas Liga Champions kembali hadir. Manchester City bersiap menghadapi tantangan berat ketika bertamu ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan, terlebih karena kedua tim memiliki sejarah pertemuan sengit di kompetisi Eropa. Pep Guardiola datang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Manchester City sedang dalam tren positif setelah mencatat 3 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Performa lini serang yang tajam dan pertahanan solid membuat The Citizens terlihat siap meraih poin maksimal. Guardiola bahkan menargetkan 3 poin penuh di kandang Real Madrid, sebuah misi yang tentu tidak mudah, namun sangat mungkin di tengah performa superior City. Di sisi lain, Real Madrid besutan Xabi Alonso justru sedang dalam kondisi kurang ideal. Los Blancos hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di La Liga. Tekanan besar kini mengarah ke kubu tuan rumah, sementara kepercayaan diri berada di pihak tamu. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Manchester City yang akan diturunkan Pep untuk meruntuhkan Bernabeu? Simak prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Gianluigi Donnarumma. Untuk posisi penjaga gawang Manchester City saat menghadapi Real Madrid di ajang Liga Champions, nama yang diprediksi akan menjadi pilihan utama Pep Guardiola adalah Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia itu tampil begitu solid sejak kedatangannya ke Etihad, dan performanya membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di bawah Mister City musim ini. Donnarumma, yang kini berusia 26 tahun dan memiliki nilai pasar mencapai 40 juta euro, tampil konsisten dalam menjaga pertahanan tim. Hingga saat ini, ia telah memainkan 16 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester City. Dari jumlah tersebut, Donnarumma sukses menorehkan 7 clean sheet, membuktikan kualitas dan ketenangannya dalam menghalau serangan lawan. Dengan pengalaman besar di level Eropa, refleks cepat, serta postur tubuh yang sangat ideal untuk seorang kiper elit, kehadiran Donnarumma akan menjadi faktor penting dalam meredam agresivitas para penyerang Real Madrid di Santiago Bernabeu. Bek kanan, Matheus Nunes. Untuk posisi bek kanan Manchester City saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions, Matheus Nunes menjadi pilihan yang paling realistis bagi Pep Guardiola. Pemain berkebangsaan Portugal ini tampil konsisten sepanjang musim dan memberikan keseimbangan antara pertahanan serta serangan dari sektor sayap. Matheus Nunes, yang kini berusia 27 tahun dan memiliki nilai pasar mencapai 35 juta euro, telah menjadi bagian penting dalam struktur permainan Manchester City. Hingga saat ini, ia sudah tampil dalam 17 pertandingan di seluruh kompetisi musim 2025-2026. Dari kontribusi ofensifnya, Nunes berhasil mencatatkan 1 gol dan 3 assist, sebuah catatan yang cukup impresif untuk seorang pemain bertipe bek kanan. Kecepatan, stamina yang luar biasa, serta kemampuan membaca ruang menjadikan Matheus Nunes ancaman nyata bagi pertahanan lawan sekaligus pelindung lini belakang The Citizens. Dengan gaya bermain agresif dan disiplin taktik, kehadiran Nunes akan sangat krusial dalam meredam serangan sayap Real Madrid di Bernabeu. Bek tengah, Ruben Dias. Untuk posisi bek tengah Manchester City saat menghadapi Real Madrid, Ruben Dias diprediksi akan menjadi pilar utama yang kembali dipercaya oleh Pep Guardiola. Kehadirannya di jantung pertahanan memberikan rasa aman dan stabilitas bagi The Citizens, terutama dalam laga-laga besar seperti Liga Champions. Ruben Dias, yang kini berusia 26 tahun dan memiliki nilai pasar 60 juta euro, merupakan salah satu bek terbaik di Eropa. Musim ini ia telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester City dan sukses mencatatkan 2 gol. Meski kontribusinya dalam menyerang tidak terlalu menonjol, peran utamanya sebagai pemimpin lini belakang sangat signifikan. Dias dikenal dengan kemampuan membaca permainan, duel udara yang kuat, dan ketenangan luar biasa saat menguasai bola. Kombinasi kualitas fisik dan kecerdasan taktik menjadikannya sosok yang sulit dilewati. Dalam laga berat di Santiago Bernabeu, kepemimpinan Dias akan menjadi kunci untuk meredam agresivitas serangan Real Madrid. Bek tengah, Joško Gvardiol. Untuk menemani Ruben Dias di jantung pertahanan, Pep Guardiola diprediksi akan menurunkan Joško Gvardiol sebagai bek tengah saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Pemain muda asal Kroasia ini terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa sejak bergabung dengan Manchester City, baik dari sisi pertahanan maupun kontribusi dalam membangun serangan. Gvardiol, yang kini berusia 23 tahun dan memiliki nilai pasar mencapai 75 juta euro, telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Ia mencatatkan kontribusi impresif dengan torehan 2 gol dan 3 assist,
sebuah angka yang sangat jarang dimiliki oleh pemain bertahan. Dengan postur tubuh kuat, duel udara yang solid, serta kemampuan distribusi bola dari belakang, Gvardiol menjadi senjata utama dalam skema build-up City. Ketenangannya saat menguasai bola membuat transisi dari pertahanan ke serangan berjalan mulus. Di laga berintensitas tinggi di Santiago Bernabeu, kehadiran Gvardiol akan sangat penting dalam meredam ancaman lini serang Real Madrid sekaligus membantu City menjaga ritme permainan. Bek kiri, Nico O'Reilly. Untuk sektor bek kiri, Pep Guardiola diperkirakan akan mengandalkan Nico O'Reilly dalam laga krusial menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Pemain muda kelahiran Inggris ini tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi opsi utama berkat kemampuan menyerang serta bertahan yang seimbang. Nico O'Reilly, yang masih berusia 20 tahun dan memiliki nilai pasar mencapai 30 juta euro, telah mencatat 19 penampilan di semua kompetisi musim ini bersama Manchester City. Dari kontribusi ofensifnya, ia mampu menorehkan 1 gol dan 4 assist. Statistik tersebut menunjukkan bahwa O'Reilly bukan hanya sekadar pelindung sisi kiri, tetapi juga ancaman serius ketika membantu serangan. Kecepatan, kontrol bola yang baik, serta timing overlapping yang tepat menjadikan O'Reilly sebagai salah satu komponen penting dalam skema permainan Guardiola. Berhadapan dengan winger-winger cepat Real Madrid, peran Nico akan sangat vital dalam menjaga keseimbangan tim serta memberikan opsi serangan dari sisi kiri lapangan di Santiago Bernabeu. Gelandang bertahan, Nico Gonzalez. Untuk posisi gelandang bertahan saat menghadapi Real Madrid, Pep Guardiola diprediksi akan menurunkan Nico Gonzalez. Pemain asal Spanyol ini menjadi poros penting dalam skema permainan Manchester City, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan transisi menyerang. Nico Gonzalez, yang kini berusia 23 tahun dan memiliki nilai pasar 40 juta euro, telah menjadi salah satu pemain yang paling banyak tampil musim ini. Ia sudah mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 1 gol sejauh ini. Meski kontribusi golnya tidak besar, peran utamanya ada pada kerja keras di lini tengah, merebut bola, dan mengatur ritme permainan. Gonzalez memiliki insting bertahan yang tajam, tackle bersih, serta kemampuan distribusi bola yang akurat. Dalam laga berat di Santiago Bernabeu, kehadirannya di lini tengah akan sangat dibutuhkan untuk meredam serangan cepat Real Madrid sekaligus menjaga struktur permainan City tetap solid. Dengan disiplin posisi dan energi tinggi, Gonzalez siap menjadi dinding pertama yang menghadang tekanan dari tuan rumah. Gelandang tengah, Bernardo Silva. Di sektor gelandang tengah, Bernardo Silva hampir pasti menjadi pilihan utama Pep Guardiola saat Manchester City menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Pemain asal Portugal ini dikenal sebagai motor kreativitas tim, dengan visi bermain yang tajam dan kemampuan menjaga bola di ruang sempit. Bernardo Silva, yang kini berusia 31 tahun dan memiliki nilai pasar 32 juta euro, telah mencatatkan 19 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dari kontribusi ofensif, ia berhasil menorehkan 2 assist, meski perannya jauh lebih besar dari sekadar angka statistik. Bernardo berfungsi sebagai pengatur tempo, menghubungkan lini belakang dan depan, serta menjadi pemain yang selalu tersedia di berbagai zona permainan. Keunggulan Bernardo terletak pada mobilitas tinggi, teknik dribbling, dan kecerdasannya membaca pergerakan rekan setim. Dalam laga di Santiago Bernabeu, Bernardo Silva akan menjadi kunci dalam mengontrol ritme pertandingan dan memecah pressing Real Madrid, sekaligus menciptakan peluang bagi sektor penyerang Manchester City. Gelandang serang, Phil Foden. Untuk posisi gelandang serang Manchester City, Phil Foden diprediksi akan menjadi andalan Pep Guardiola saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Performa Foden musim ini berada pada level yang sangat tinggi. Ia bukan hanya menjadi penghubung antar lini, tetapi juga sumber kreativitas dan ancaman utama di sepertiga akhir lapangan. Pemain berusia 25 tahun asal Inggris ini memiliki nilai pasar mencapai 80 juta euro. Sejauh musim ini, Foden sudah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester City. Catatan kontribusinya begitu impresif, dengan torehan 9 gol dan 3 assist. Angka tersebut menunjukkan bahwa Foden adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan lewat pergerakan, tembakan, maupun umpan kunci. Dengan dribbling tajam, kecepatan, serta pemahaman taktik yang luar biasa, Foden bisa menjadi pembeda di Santiago Bernabeu. Perannya akan sangat penting untuk menembus pertahanan Real Madrid dan menciptakan peluang bagi lini depan The Citizens. Penyerang sayap kanan, Ryan Cherki. Untuk posisi penyerang sayap kanan Manchester City, Ryan Cherki menjadi nama yang paling berpotensi diturunkan Pep Guardiola saat bentrok dengan Real Madrid di Liga Champions. Pemain muda asal Prancis ini tampil sangat menjanjikan musim ini, baik dalam hal kreativitas maupun efektivitas di depan gawang.
Ryan Cherki, yang berusia 22 tahun dan memiliki nilai pasar 45 juta euro, sudah tampil dalam 14 pertandingan bersama Manchester City di semua kompetisi musim ini. Kontribusinya cukup menonjol, dengan catatan 3 gol dan 6 assist. Angka tersebut menggambarkan bahwa Cherki bukan hanya sekadar winger, tetapi juga kreator peluang yang mampu membuka pertahanan lawan dengan dribbling dan visi bermainnya. Kecepatan, kemampuan olah bola, serta kecerdasan dalam menemukan ruang membuat Cherki menjadi ancaman nyata bagi bek-bek Real Madrid. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia berpotensi menjadi salah satu faktor kunci dalam membantu The Citizens mencuri poin dari Bernabeu. Penyerang sayap kiri, Jeremy Doku. Pada posisi penyerang sayap kiri, Jeremy Doku diprediksi akan menjadi pilihan utama Pep Guardiola saat Manchester City menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Kecepatan dan kemampuan dribbling Doku membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya ketika menguasai bola di area sayap. Jeremy Doku, pemain berusia 23 tahun asal Belgia, memiliki nilai pasar 55 juta euro dan sudah mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dari kontribusi ofensifnya, Doku berhasil menorehkan 3 gol dan 6 assist. Meski jumlah golnya tidak terlalu tinggi, perannya dalam merusak struktur pertahanan lawan sangat signifikan. Dengan akselerasi yang luar biasa, kemampuan melewati lawan satu, serta umpan akhir yang semakin matang, Doku menjadi ancaman besar bagi lini belakang Real Madrid. Keberadaannya di sisi kiri mampu membuka ruang bagi rekan setim, terutama untuk pemain yang datang dari lini kedua. Dalam laga di Santiago Bernabeu, Doku akan menjadi salah satu kunci dalam membongkar pertahanan tuan rumah. Penyerang tengah, Erling Haaland. Untuk posisi penyerang tengah Manchester City menghadapi Real Madrid dalam lanjutan Liga Champions, Pep Guardiola diprediksi akan kembali menurunkan Erling Haaland. Striker berusia 25 tahun asal Norwegia ini menjadi ujung tombak utama City berkat ketajaman dan efektivitasnya di kotak penalti. Dengan nilai pasar mencapai 180 juta euro, Haaland merupakan salah satu penyerang paling berharga di dunia. Sepanjang musim ini, ia telah memainkan 20 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan luar biasa, 20 gol dan 3 assist. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Haaland tetap menjadi mesin gol Manchester City. Kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuan membaca ruang membuat Haaland sulit dihentikan. Ketika mendapat suplai bola dari lini tengah, Haaland selalu siap untuk mengeksekusi. Lini belakang Real Madrid dipastikan harus sangat waspada menghadapi ancaman dari sang predator kotak penalti ini. Laga antara Manchester City dan Real Madrid dipastikan menjadi duel yang syarat gengsi, penuh kualitas, dan berpotensi menghadirkan drama hingga menit-menit akhir. Kedua tim sama-sama memiliki materi pemain kelas dunia dan gaya bermain menyerang yang memanjakan mata. Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat ketajaman lini depan mereka, terutama keberadaan Erling Haaland yang menjadi mesin gol, serta kreativitas Phil Foden dan Bernardo Silva yang siap membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Real Madrid tentu tidak akan tinggal diam. Pengalaman mereka di kompetisi tertinggi Eropa selalu menjadi senjata utama, ditambah kualitas individu yang mampu membuat perbedaan kapan saja. Pertarungan di lini tengah, intensitas pressing, serta efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi kunci hasil pertandingan ini. Dengan segala faktor tersebut, pertandingan ini diyakini akan berjalan ketat dan menegangkan. Para penggemar sepak bola pastinya tidak ingin melewatkan duel penuh gengsi ini, yang berpotensi menghadirkan gol-gol spektakuler dan momen bersejarah dalam perjalanan Liga Champions musim ini.